Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini kita lanjutkan lah ya. Logika matematika. Nah, di sini ada lambang 4 lambang logika matematika itu. Pertama adalah, lihat di sini lambangnya seperti ini. Ini namanya adalah konjungsi. Dan pemahamannya dalam logika adalah dan. Atau boleh juga tetapi. Atau meskipun. Dan sebagainya. Ya. Yang kedua adalah atau. Itu atau disebut dengan disjungsi. Jadi angka 5 Romawi ya. Disjungsi. Atau pemahamannya adalah atau. Ketiga adalah implikasi. Lambangnya seperti ini, hanya satu panahnya yang menuju. Di sini pemahamannya adalah jika titik-titik maka titik-titik. Nanti kita pakai. Yang keempat adalah panahnya kiri kanan. Disebut biimplikasi. Titik-titik jika, hanya jika, titik-titik. Nah, kita buatkan contohnya. Misalnya, contoh P adalah Susi lulus ujian. Q adalah Susi beli motor. Maka di sini 1 P dan Q. Apa bacaannya? Artinya adalah Susi lulus ujian dan Susi membeli motor. Ya. Yang kedua, P atau Q. Di sini juga artinya adalah Susi lulus ujian atau pakai atau ya. Tadi pakai dan. Ya. Susi beli motor. Yang ketiga, P implikasi Q. Implikasi. Artinya jika Susi lulus ujian, maka, ingat maka, jika, tadi artinya, maka Susi membeli mobil. Membeli motor ya, bukan mobil ya. Motor di sini, karena motor tadi kita buatkan. Keempat, P jika implikasi ya. Di sini kita lihat artinya adalah Susi lulus ujian. Jika, hanya jika ya, Susi membeli motor. Itulah makna daripada lambang dari logika. Oke, ini kita hapus dulu. Untuk tabel kebenaran dari lambang tadi, perhatikan. Di sini hanya P dan Q, berarti hanya 2. P, Q. Ada tadi beberapa. Kalau P dan Q di sini ada 4 nilainya. Benar, benar, salah, salah. Wajib ini. Ya. Benar, benar, salah, salah. Di sini Q-nya benar, salah, benar, salah. Dah, anak ibu ya, lihat di sini. Di sini pertama tadi adalah P dan Q. Untuk konjungsi P dan Q, di sini hanya berlaku benar-benar. Yang lainnya salah semua. Salah satu salah daripada P atau Q, maka jawabannya adalah salah. Di sini salah, salah. Ya. Kalau dia P atau Q, tadi dan. Ya, ini atau. Perhatikan, semua benar kecuali P dan Q-nya salah-salah.
Di sini benar, 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 salah. Asal ada antara P dan Q adalah benar. Ya, kecuali P salah, Q salah. Maka P atau Q adalah salah. Semuanya benar, kecuali datanya adalah salah. Yang ketiga adalah P, implikasi Q. Lihat di sini anak ibu semua. Di sini adalah benar, udah pasti benar semua. Kalau yang pertama ini. B ke S baru salah. B ke S. Selebihnya benar semua. Kecuali benar ke salah. Baru itu adalah salah. Ya. Untuk terakhir adalah P, B implikasi Q. Di sini anak ibu semua lihat, perhatikan. Di sini benar selamanya, kalau benar ke benar, asal ada salahnya maka salah. Kecuali dia sama. Sama di sini SS maka benar. BB benar. Asal dia berbeda. Benar atau salah atau benar, pasti kalau B implikasi adalah salah. Itulah tabel kebenaran. Perhatikan contohnya, ibu buatkan. 1. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan P implikasi negatif Q, atau di sini negasi, tidak P dan Q. Ini pernyataannya. Bagaimana nilai kebenarannya? Di sini pilihan ganda karena soal-soal dari UN. BS, BS. B, B, BS. C, S, B, B, B. D adalah S, B, S, B. E adalah B, S, B, B. Di sini kita jawab. Perhatikan anak ibu semua. Di sini pakai implikasi dan. Hasil ini dan ini kita hubungkan pakai atau. Nah, di sini implikasinya dulu kita ambil. Kita ini boleh pakai semuanya dari pertama tadi. Nih, kita hapus ini. Apa yang diminta dalam soal? Implikasi negatif Q atau negasi dari Q atau ingkaran dari Q. Ingkaran di sini maksudnya lambang ini lawan daripada ini semua. Benar jadi salah, salah jadi benar, benar jadi salah, salah jadi benar. Itulah arti negasi dari Q ini. Baru kita hubungkan P implikasi negasi Q. Tadi kalau implikasi, kecuali datanya benar ke salah baru salah. Lainnya benar semua. Kita lihat. Permintaan adalah P implikasi negasi Q. Ini dua-dua. Benar salah maka inilah salah. Ini semuanya adalah benar. Benar, benar, benar. Itu permintaannya. Baru kita lihat tidak P. Permintaan lagi adalah negasi P atau ingkaran dari P. Lihat Naya, ingkaran dari P. Lihat, kalau ingkaran P di sini maka lawan P lagi. Benar menjadi salah. Benar menjadi salah. Salah menjadi benar. Salah menjadi benar. Itulah negasi daripada P. Di sini yang diminta adalah negasi P dan Q. Tidak P atau ingkaran P ke Q kemari. Dan tadi semua salah kecuali datanya benar-benar. Ya. Berarti di sini salah ke benar adalah salah.
Salah ke salah adalah salah. Benar ke benar baru benar. Benar ke salah adalah salah. Lihat, baru kita hubungkan ini pakai atau. Pakai atau semuanya adalah bagaimana? Hubungkanlah ini pakai atau. Ya, karena ini bertanya, hubungannya adalah memakai atau. Kalau atau tadi, semua benar kecuali datanya salah-salah. Kita lihat. Dua-dua ini pakai atau semua benar kecuali salah-salah. Maka ini adalah salah jawabannya. Ini adalah benar. Ini adalah benar. Ini adalah benar. Maka jawabannya SBBB. Jawabannya adalah C. Ya, itu untuk melihat daripada tabel kebenaran. Perhatikan benar-benar caranya, nak ya. Atau ingkaran. Oke. 1, negasi dari P dan Q. Oke, kita lihat di sini, ini artinya ekivalen. Ekivalen. Lihat semuanya, ini maknanya adalah ekivalen boleh. Ya, negasi dari P pada ini adalah jawabannya tidak P atau tidak Q. Dan berubah menjadi atau berubah menjadi dan. Lihat jawabannya. Dan berubah menjadi atau kalau negasikan. Atau berubah menjadi dan. Di sini lihat. Ini jawabannya adalah P. Dan. Ya, dan dia. Tidak Q. Itu jawabannya. Di sini. P. Dan tidak Q. Atau Q dan tidak P. Kalau ini ada negasinya, ini tadi tidak ada negasi. Di sini ada negasinya, maka jawabannya cukup P dan Q. Tidak ada negasi lagi. Karena di sini ada negasi. Kalau di sini tidak P, implikasi Q. Jawabannya adalah P atau Q. Ini dan atau. Kalau ini ada dua jawabannya. Tidak P dan Q. Tidak P dan Q. Boleh juga tidak P. Implikasi tidak Q. Ada dua jawaban. Ya. Boleh tidak P. Implikasi tidak Q. Boleh tidak P dan Q. Tidak Q di sini, tidak P, implikasi Q. Ini semua kita pakai. Perhatikan P implikasi Q di sini atau bukan dan tadi ya. Di sini nanti dan contoh kita buatkan. Negasi dari pernyataan. Jika guru matematika hadir,
maka ada murid senang. Nah, di sini juga lambang ada adalah E. Nanti kita pakai. Di sini lambang ada adalah ada. Ini lambangnya adalah E. Negasi daripada E, P adalah A. Ya. Ini A ini artinya semua. Negasi tidak P. Nanti kita pakai. Nah, di sini soalnya adalah P implikasi Q. Guru matematika hadir anggap P. Jika maka adalah penghubung. Ya. Murid senang. Ada murid senang. Itulah Q-nya. Inilah Q. Maka di sini negasinya adalah. Kita lihat tadi. Negasi P. Jika P maka Q ini tadi. 3. Apa jawabannya? P dan tidak Q. Jawabannya adalah P dan tidak Q. Maka dari sini kita jawab, apa itu P? P adalah guru matematika hadir. Ya. Jawab guru matematika hadir. Oke, dan harus ada kata-kata dan. Tidak Q. Ada, tidaknya menjadi semua. Semua. Semua murid ada tidak senang. Lihat, itulah negasi daripada jika guru matematika hadir, maka ada murid senang. Lihat. Ini tadi implikasi. Negasinya tadi jawabannya P dan tidak Q. P adalah guru matematika hadir, ini kita anggap adalah P. Ada murid senang, itu adalah Q. Negasi daripada Q adalah negasi E menjadi A. A itu adalah artinya semua. Jadi semua murid tidak, ada negasinya, ada kata-kata tidak. Tidak senang. Itulah negasi nomor 1. Sekarang nomor 2. Kita lihat lagi soalnya. Negasi dari. Kata-katanya kita lihat lagi. Chandra dan Denny naik kelas. Chandra dan Denny naik kelas. Chandra di sini anggap kita adalah P. Denny adalah Q. Maka di sini pakai penghubungnya adalah dan. Kita lihat negasi yang ditanya dan ini. Apa jawabannya? Tidak P atau tidak Q. Pakai atau. Maka dari sini jawabannya menjadi. Perhatikan ya. Lihat tidak P. Chandra atau Denny tidak naik kelas. Itulah kalau dia memakai dan. Lihat di sini negasinya. Tidak P atau tidak Q. Oke, anak ibu semua. P implikasi Q. Hanya berlaku di sini implikasi. Di sini ada 3 jawabannya. Kalau ini konversinya menjadi. Balikkan aja dia. Q implikasi P. Lihat. Kalau konversi daripada ini, maka ini dia. Kalau ini inversnya. Ini adalah tidak P. Tidak Q.
Posisi tidak ditukar tapi dinegasikan. Kontraposisi. Dibalikkan. Tidak Q, implikasi tidak P. Kalau dia negasi P, implikasi negasi Q. Nih, kita lihat di sini ada lagi 3 konversnya. Kalau konvers hanya diubah aja, tukar aja dia. Jadi negasi Q, implikasi negasi P. Inversnya. Lihat, inverse tadi negasikan dia. Tetap perubahan menjadi P implikasi Q. Karena negasi kali negasi hilang. Ya. Kalau kontraposisi. Itu lihat dibalikkan. Tapi negasikan. Ini berubah menjadi dibalikkan dia Q. Implikasi P. Kita buatkan contohnya. Oke. Inverse dari, ini soal UN ini nak ya. Jika pembangunan berjalan, jika pembangunan berjalan, maka bacaan ini jika maka. Devisa negara lancar atau bertambah. Nah, apakah inverse-nya? Perhatikan cara menjawabnya. Inverse di sini negasikan, tidak P, implikasi tidak Q. Berarti di sini posisi tidak ditukar. Pembangunan berjalan itu anggap adalah P. Ya, maka devisa negara bertambah adalah Q. Ini P-nya, ini Q. Sedangkan kalau inverse adalah tidak P, implikasi tidak Q. Maka tidak P jawabannya adalah jawab jika. Nah, jika karena ini ada penghubungnya adalah implikasi. Jika pembangunan tidak jalan atau tidak berjalan ya, tanpa hibernya ya, berjalan, maka lihat jika maka devisa negara tidak bertambah. Itu kalau ditanya inverse. Yang kedua, konvers dari. Jika sungai itu dalam, maka sungai itu banyak ikannya. Maka oke, apakah konversnya? Jika maka sungai itu dalam anggap P. Sungai itu banyak ikannya adalah Q. Kita lihat in converse. Dibalikkan dia. Dia hanya nggak ada negasi, tapi dia ditukar balikkan. Q-nya kata-kata Q bikin di depan, kata P bikin di belakang. Jadi jawabannya adalah jika
Perhatikan, Q dulu, sungai itu. Banyak ikannya. Maka sungai itu dalam. Ya. Nah, bagaimanakah kontraposisinya? Kontraposisinya adalah negasikan yang ini. Kalau ditanya nomor 3 dari soal di atas, kontra posisinya adalah, perhatikan nak ya, di sini kontraposisi kita lihat dibalikkan tapi dinegasikan. Dibalikkan tadi kata-katanya tapi negasikan. Kalau ini dibalikkan saja, tidak negasikan. Berarti tidak, ya. Di sini tidak Q. Mana Q-nya kita bikin tadi adalah ini. Jika jawabannya adalah jika sungai itu ada kata-kata negasi, tidak. Tidak banyak ikannya, maka lihat ya, di sini sungai itu tidak dalam. Oke, inilah untuk konvers, invers, dan kontraposisi. Pahami semua nak ya, dengarkan apa yang Ibu sampaikan sama anak Ibu, supaya anak Ibu memahaminya semuanya, harus diulang-ulang videonya. Jangan dibiarkan berlalu gitu-gitu aja. Ya, oke nakku ya, yakin anak Ibu semua bisa. Oke, kita lanjutkan. Modus ada beberapa. Pertama, modus ponen. Di sini premis pertamanya P implikasi Q, implikasi. Premis kedua adalah P, kesimpulan. Nih lihat P matikan aja, jawabannya adalah Q. Namanya adalah modus ponen. Yang kedua adalah modus tollens. Sama premis pertama. Di sini tetap P implikasi Q. Premis kedua Q. Kesimpulan. Kesimpulan boleh lambangnya seperti ini. Lihat segitiga. Q-nya mati. Maka jawabannya adalah P. Kalau negasi di sini, maka jawabannya negasi. Kalau negasi ya. Yang ketiga adalah silogisme. Silogisme premis pertama. P implikasi Q. Premis kedua adalah Q implikasi R. Ya. Kesimpulannya adalah Q-nya matikan. Tinggal apa? P implikasi R. Nah, kita buatkan contohnya. 1. Premis pertama, kata-katanya. Perhatikan di sini, saya ambil contohnya. Jika Andi rajin belajar, maka Andi pintar. Premis kedua. Andi pintar. Maka kesimpulannya Andi pintar matikan aja. Tinggal sisanya apa? Andi
rajin belajar. Itulah jawabannya. Terakhir, nomor 2. Premis pertama. Jika ini rajin belajar, maka dia lulus ujian. Oke. Premis kedua. Jika ini lulus ujian, maka dia dibelikan sepeda. Nah, apakah kesimpulannya di sini dengan premis yang seperti ini? Kesimpulannya adalah, perhatikan, Tini lulus ujian, ya, dia lulus ujian, Tini dua-dua samanya itu, maka jawabannya adalah Tini rajin belajar. Jar, ya. Jika ada kata-kata jika, kenapa? Karena di sini tadi adalah implikasi, harus ada kata-kata jika. Jika Tini rajin belajar, maka, ingat maka ya, dia dibelikan sepeda. Itu untuk modus tollens, modus ponens, dan silogisme. Ya, sering keluar ulangan aku, hati-hati, harus dipahami. Di sini terakhir Ibu terangkan logika ini, maka udah selesailah semua logika yang Ibu kasihkan untuk semester ini. Yang daripada ini adalah semua. Ya. Negasi daripada A, ingat negasinya ya. Kalau ada kata-katanya maka jawabannya menjadi E. Di mana E ini adalah jawabannya ada. Jadi ada negasi dari semua menjadi ada. Tapi di sini negasinya adalah P. Kita buatkan contohnya. Sama ya. Kalau dari negasi E juga harus jawabannya adalah semua. Tapi negasi P. Kita buatkan contoh 1. Negasi dari semua siswa tidak membuat tugas kokurikuler. Ingat semua ya, negasi di sini yang ditanya ya, semua berubah menjadi ada. Maka kita jawab ada. Semua menjadi ada. Menjadi tidak P. Tidak P dia. Tidak kali tidak hilang. Ada siswa. Ada siswa membuat tugas kokurikuler. Lihat ya. Kalau dinegasikan, ini kan negasi jawabannya. Tidak, kalau negasikan hilang tidaknya. Kalau nggak ada kata-kata tidak, maka berubah ada kata-kata tidak. Karena di sini ada kata-kata tidak, maka hilang tidaknya. Semua menjadi ada. Nomor 2. Ingkaran dari ada murid menganggap matematika sukar.
Oke, ingkaran di sini sama artinya dengan negasi ya. Berarti kita jawab di sini, anak ibu perhatikan semua. Ada tadi ingkarannya adalah menjadi A, semua. Ya, berarti semua. Nah, menganggap matematika sukar itu adalah P-nya. Berubah menjadi negasi P. Ya, semua murid menganggap matematika itu tidak sukar. Ada kata-kata tidaknya. Sukar. Itulah jawabannya. Karena diminta adalah negasi. Ini lihat. Jadi ada negasi daripada ada berubah menjadi adalah semua. Ada menjadi semua. Murid, itu tadi. Menganggap matematika itu tidak P. Tidak suka. Nih. Oke. Ini yang bisa Ibu sampaikan mengenai logika nyari. Mudah-mudahan untuk anak Ibu semua mampu menerimanya dan disimak benar anaknya supaya anak Ibu pintar semua. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!